Week 21 tahun 2022. Nggak terasa udah hampir setengah tahun aja ya kita melewati tahun ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 21 sampai 28 Mei ini? Mouse gaming ringan, Asus juga punya. Asus TUF M4 Air. Mouse gaming wired dengan 16.000 dpi, 6 programmable button, dan pastinya AirShell super ringan dengan bobot cuma 47 gram. Walaupun desainnya bolong-bolong, tapi mouse ini tahan air dengan IPX6 untuk melindunginya dari tumpahan air yang tidak disengaja dan juga melindungi dari kelembapan. Yang unik, mouse ini punya Asus Antibacterial Guard, lapisan ionic silver untuk menjaga permukaannya bebas dari bakteri. Jadi ternyata bukan hanya bagus secara performance, tapi juga bagus untuk kesehatan loh. Halo semua, Jun di mana? Saya keinget pernah nonton satu film yang judulnya Flash of Genius. Buat yang belum tonton, tonton aja. Itu film recommended banget. Nah, ceritanya Flash of Genius itu adalah sebuah frasa yang menggambarkan sebuah momen yang terjadi di kepala seorang penemu sebelum mereka menemukan sesuatu. Jadi semacam dia mendapat ide, atau lebih tepatnya mungkin mendapat wangsit kali ya, tentang apa yang akan dia temukan nantinya. Nah, jadi ceritanya ide yang muncul di kepala seorang jenius itu bukan seperti ide kita, yang palingan kalau kita sih muncul ide nanti malam mau makan di mana gitu kan. Nah, sampai dibuat kata Flash of Genius itu karena biasanya wangsit yang muncul di kepalanya seorang jenius itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa membawa perubahan pada kehidupan manusia. Tanggal 22 Mei tahun 1973, seorang peneliti dari Xerox bernama Robert Metcalf menulis memo tentang idenya soal Ethernet. Original memonya cuma dalam bentuk coret-coretan dan beberapa tulisan yang berisi tentang konsep Ethernet dan internet. Dan karena saat itu kedua hal tadi belum ada, kok tiba-tiba Pak Robert bisa bikin seperti itu, berarti tidak menutup kemungkinan beberapa saat sebelumnya dia mengalami Flash of Genius. Dan tanggal 22 Mei ini ternyata juga adalah hari ulang tahunnya Pac-Man. Game ini lahir di tanggal 22 Mei tahun 1980. Namco, perusahaan game dari Jepang, memasang mesin game Pac-Man pertamanya di sebuah bioskop di Shibuya. Awalnya nama gamenya adalah Pac-Man, tapi nggak lama kemudian diganti menjadi Pac-Man setelah dapat masukan dari Midway. Midway ini adalah distributornya Namco di Amerika Serikat. Jadi kata Midway, kalau namanya adalah Pac-Man, nggak lama P-nya bakal diganti sama F katanya. Bener juga ya. Pac-Man sendiri awalnya dibuat untuk cewek. Jadi waktu itu dunia video game didominasi genre olahraga dan tembak-tembakan yang kurang menarik minat para perempuan. Dan Pac-Man ini diharapkan menjadi game pertama yang bisa menarik minat para cewek. Tapi nggak disangka, ternyata dia bukan cuma diminati para cewek, tapi juga para cowok saat itu. Di tahun 90-an, dia mencatat keuntungan lebih dari 2,5 miliar dolar dan membuat Pac-Man menjadi salah satu video game paling laris sepanjang masa. Tanggal 23 Mei tahun 1994, Sun Microsystem Incorporated secara resmi memperkenalkan bahasa pemrograman baru mereka, Java dan Hot Java. Konsepnya adalah membuat bahasa pemrograman yang akan bisa digunakan di semua operating system, sehingga bisa mengeliminasi masalah compatibility antara Macintosh, IBM Compatible Computer, dan Unix. Gak heran bahwa sampai saat ini Java menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Orang zaman sekarang mungkin agak sulit membayangkan gimana caranya orang beberapa puluh tahun yang lalu mengirimkan pesan ke tempat yang jauh. Pasti yang ada di bayangan kita bakal lama nih, karena opsinya terbatas. Cuma bisa pakai pos atau pakai burung merpati. Tapi jangan salah, ternyata zaman dulu udah ada cara untuk mengirim pesan secara instan. Pesan yang dikirimkan sendiri dalam bentuk sederhana, belum dalam bentuk video atau suara yang kita rekam, itu belum. Karena yang dikirimkan adalah dalam bentuk kode Morse. Teknologi itu disebut dengan nama telegraf. Kalau di sini kita sering kenalnya dengan nama Telegram ya. Jadi zaman dulu tuh kalau kita mau ngirim pesan ke desa, itu kita harus pergi dulu ke kantor pos, kemudian kita bukan kirim surat, tapi kita kasih pesan pendek yang nanti sama petugasnya itu akan dikirim dalam bentuk telegram, langsung diterima di kantor pos tujuan, habis itu diterjemahkan ke dalam huruf biasa, terus baru dikirim ke alamat yang kita maksud. Dan teknologi canggih ini pertama kali di launching tanggal 24 Mei tahun berapa? Ternyata udah mulai dari tahun 1844. Samuel Morse mengirim pesan telegraf pertama dari Washington DC ke Baltimore. Pesan singkat "What have got wrought" dikirim ke partnernya Alfred Wall
yang kemudian mengirim balik pesan tersebut ke Morse. Pesan singkat tadi secara resmi menjadi penanda dibukanya layanan telegraf di Amerika Serikat yang gak lama kemudian merubah dunia telekomunikasi selamanya. Salah satu franchise movie yang paling terkenal adalah Star Wars. Bahkan kalau kamu sekarang langganan Disney Plus Hotstar, itu kayaknya mereka seperti kehilangan ide gitu ya. Isinya itu franchise Star Wars sama Marvel semuanya. Kayak nggak ada film lain aja. Tapi kalau hari ini aja orang-orang suka banget ngeliat Star Wars, gimana ceritanya orang di tahun 70-an? Tanggal 25 Mei 1977, The Original Star Wars dirilis di 32 bioskop di Amerika Serikat. Film ini langsung memecahkan semua rekor dan menjadi film blockbuster pertama. Nggak heran, karena special efeknya keren banget bre. Bahkan dengan standar sekarang aja, kalau kita nonton Star Wars yang awal rilis dulu, itu terhitung bagus loh. Tepat 6 tahun kemudian, tanggal 25 Mei tahun 1983, instalmen ketiga dari Star Wars, Return of the Jedi, dirilis. Yang unik dari Star Wars adalah 3 film pertama yang dirilis di tahun 77-83 itu adalah Star Wars ke-4, 5, dan 6. Baru Star Wars pertama itu dirilis tahun 99 sampai yang seri ketiganya itu di tahun 2005. Jadi kalau kamu mau nonton urutan cerita 1, 2, 3 itu justru kamu harus nonton dari yang keluaran tahun 2000 baru balik ke tahun 70. Enak yang mana ya? Cobain tonton aja sendiri. Tanggal 26 Mei 1995, setelah ketinggalan kapal dan gak mengikuti perkembangan internet, CEO Microsoft Bill Gates menulis memo yang berjudul The Internet Tidal Wave. Di situ Bill Gates mengatakan bahwa internet adalah penemuan tunggal paling penting sepanjang sejarah setelah IBM Personal Computer. Yang bikin banyak orang geleng-geleng adalah, kok baru sekarang? Secara internet udah beredar sejak lama. Kenapa kok Bill Gates baru buka omongan tentang internet tahun itu? Tapi tentu saja hal itu tidak membuat Bill Gates atau Microsoft menjadi sosok yang nggak bisa diandalkan. Mereka sudah membuktikan inovasi luar biasa dari sejak tahun 80-an. Termasuk tanggal 27 Mei 1988. Di hari itu Microsoft merilis 2 versi Windows bersamaan, Windows 2.1 untuk komputer 286 dan 386. Tapi ternyata Windows versi ini tidak terlalu banyak dikenal orang. Windows baru mulai dikenal secara global setelah rilis versi ketiganya. Udah pada tahu kan? Format gambar .gif. Itu gambar yang bisa bergerak. Bacanya gimana? GIF atau GIF? Yang pasti format gambar ini pertama kali dirilis tanggal 28 Mei tahun 1987 oleh Steve Wilhite dari CompuServe. Kepanjangannya adalah Graphics Interchange Format. Wah, karena kepanjangannya adalah graphics, berarti dibacanya GIF dong ya. Tahan dulu. Jadi dalam bahasa Inggris ada 2 jenis pengucapan G. Ada yang hard G, yang G gitu ya. Dan ada yang soft G, J. Nah, kira-kira mana ini yang benar? Intermezzo sedikit. Soft G yang J tadi itu adalah huruf G yang diikuti oleh huruf I, E, atau Y. Gak selalu begitu, tapi banyak yang seperti itu. Contohnya, gentle, giant, digital, angel, dan sebagainya. Walaupun ada juga G yang diikuti 3 huruf tadi dibaca dengan cara hard G, seperti girl, give, dan lain-lainnya. Nah, yang bikin bingung adalah dari kepanjangannya adalah graphics, artinya harusnya dia dibaca dengan hard G, GIF. Tapi kalau singkatannya G diikuti I, berarti bisa aja dia dibaca GIF. Pengen tahu yang benar? Menurut pembuatnya, ternyata cara bacanya adalah GIF. Tapi walaupun sekarang kita udah tahu cara bacanya yang benar, saya yakin dalam 20 tahun ke depan masih banyak orang yang bacanya tetap GIF. Tapi nggak jadi soal, karena kita nggak perlu nungguin 20 tahun lagi untuk bisa lihat episode selanjutnya. Karena kau bisa balik lagi minggu depan.